Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh lagi teman-teman di Sanjay Gun Shop, dan kali ini saya bakal bahas sesuatu pembahasan yang ringan saja. Dan mari kita langsung saja masuk ke dalam pembahasan di videonya. Oke, untuk pembahasan kita kali ini adalah lebih enak mana, lebih worth it mana, lebih menguntungkan mana untuk pembelian senapan angin dengan kisaran harga yang mahal dan harga yang murah. Pastinya itu nanti juga sangat berpengaruh ya teman-teman ya, terutama untuk bagian penggunaannya ketika kita menggunakan untuk unitnya. Oke, yang pertama pastinya dari harganya, ada yang mahal dan juga ada yang murah. Pastinya juga mempengaruhi yang pertama untuk bagian dari komponennya. Dari komponen senapan angin yang mahal pastinya ada beberapa perbedaan yang jauh juga sih sama yang murah. Kalau yang murah pastinya untuk bahannya, dia pastinya hanya menggunakan ya sesuatu bahan yang ringan, yang pastinya ringan. Terus untuk bagian dari ketahanannya itu pun juga nggak bisa digunakan dalam jangka waktu yang lama, tidak seperti yang unit-unit mahal. Kalau biasanya unit-unit mahal itu ada beberapa campuran bahan, terutama besinya itu ada beberapa campuran yang mempengaruhi dari kekuatan dan kualitas dari unitnya itu. Dan itu nanti juga bakal berpengaruh terhadap yang kedua, yaitu bagian akurasi dan konsistennya sebuah lesatan tembakannya. Yang mahal, untuk unit-unit mahal pastinya juga sangat berpengaruh, karena di bagian larasnya bakalan ada sebuah tambahan bahan yang sehingga membuat laras itu ketika melontarkan mimis pastinya juga sangat stabil, mempengaruhi kestabilan dari mimisnya. Sedangkan untuk bagian dari yang unit-unit murah, untuk bagian laras itu pastinya juga hanya menggunakan laras-laras biasa dan tanpa adanya campuran tambahan. Contoh kalau laras-laras yang mahal atau unit-unit mahal seperti unit-unit Blacan, kalau nggak gitu di unit Bengal dan Black Lava itu pastinya juga ada pengaruhnya ya. Dari bagian dari larasnya itu juga pastinya ada beberapa tambahan sehingga untuk unitnya itu dapat berpengaruh juga ke bagian akurasinya. Dan akurasi itu pastinya juga dipengaruhi dari beberapa fitur. Dan kita masuk yang ketiga, yaitu fitur tambahan. Dari fitur tambahannya pastinya juga sangat berpengaruh. Jadi unit-unit mahal kebanyakan untuk fiturnya itu ada beberapa fitur, terutama untuk bagian dari penstabilan akurasinya juga ada. Untuk unit-unit mahal, contohnya kalau PCP itu di PCP kelas bocap, tabung-tabung bocap seperti ini, contoh yang ada di depan saya. Itu nanti kebanyakan ada bagian tambahan aksesorisnya seperti plenum ataupun regul, sehingga untuk bagian dari jangkauan dan juga kestabilan mimisnya, penggunaannya itu nanti juga sangat berpengaruh, sangat dapat kita rasakan ketika kita menggunakannya ya. Lalu untuk kalau unit-unit murah pastinya lebih ke standarnya saja sih, yang diutamakan lebih ke standarnya saja ya, karena harga membawa kualitas. Dan itu tadi pastinya untuk yang unit murah untuk aksesoris tambahannya, beberapa spesifikasi part-part bagian dari unitnya tambahannya itu juga pastinya sangat minim, karena memang ditujukan untuk bagian fungsinya saja kalau yang unit murah ya. Dan yang terakhir untuk unit murah itu pastinya untuk bagian desainnya, dia pastinya lebih ke standar, lebih ke klasik ya. Kalau unit-unit murah, contoh seperti unit-unit PCP yang murah itu kebanyakan kalau dari modelnya memang modelnya standar, modelnya model-model biasa, nggak ada wahnya, nggak ada istimewanya kalau yang harga-harga murah. Sedangkan kalau unit-unit PCP, saya ambil contoh yang PCP saja karena lebih mudah buat cari contohnya. Kalau unit PCP yang mahal itu pastinya untuk bagian dari bentuk dan estetika dari unitnya itu pun juga sangat menjual. Karena selain unit mahal itu, kalau kita ambil unit mahal, selain yang ditawarkan untuk kualitasnya, pastinya juga yang ditawarkan untuk bagian dari tampilannya, penglihatan kita terhadap unitnya itu pastinya yang membuat kita tertarik juga bagian itu juga. Jadi untuk unit mahal pastinya juga sangat berpengaruh terhadap beberapa kelengkapan dari komponen, terus untuk bagian dari kualitasnya, mulai dari bahan dan juga akurasinya pastinya juga sangat berpengaruh. Dan buat teman-teman yang pengen cari unit, ini saya rekomendasikan sebuah tambahan. Jadi buat teman-teman kalau pengen ambil unit itu biar nggak kecewa, yang pertama itu teman-teman bisa langsung ambil di tokonya ya, karena itu nanti juga lebih memudahkan teman-teman untuk pilih unitnya sesuai dengan keinginan teman-teman. Dan seumpama nanti ketika melakukan tes juga lebih cepat, sehingga waktu kita bawa pulang pun juga lebih enak. Jadi kita bawa barangnya langsung, nggak harus menunggu. Dan itu nanti seumpama terjadi kendala,
Kalau teman-teman melakukan pembelian di tokonya langsung, pastinya juga langsung kelihatan. Contoh seperti kebocoran angin, lalu akurasi ngacak, dan lain sebagainya, itu pun teman-teman nanti juga bakalan tahu. Dan teman-teman nanti bisa ambil unitnya lagi yang baru, sehingga itu nanti juga ya menentukan kepuasan terhadap pembelinya ya. Lalu setelah kita melakukan pembelian itu, pastinya jangan lupa melakukan perawatannya. Yang pertama, mulai dari kebersihan larasnya, yang penting. Karena kebersihan laras itu pasti juga sangat berpengaruh dari hasil akurasinya. Ketika kita melakukan akurasi di toko, ketika langsung melakukan pembelian di toko, pastinya juga sangat berbeda ya. Karena kalau di toko itu kebanyakan unit-unitnya baru. Jadi akurasi juga baru. Sehingga untuk serpihan-serpihan mimis yang ada di dalam laras itu juga masih minim, masih sangat sedikit. Sedangkan kalau kita melakukan ya sebuah penggunaan dalam waktu jangka panjang, itu pun nanti juga sangat berpengaruh, karena yang pastinya selain serpihan mimis juga bakalan ada debu-debu. Kalau teman-teman sering ya penggunaannya itu dalam waktu jangka panjang, jarak penggunaannya ya mulai dari 1 bulanan 2 bulanan, itu nanti juga sangat berpengaruh ya. Dan untuk yang terakhir, jangan lupa untuk melakukan tes terhadap kecocokan mimisnya, karena setiap toko itu pastinya untuk bagian akurasi tidak bisa jauh-jauh, karena ya itu tadi lebih ke standar setiap tokonya saja sih buat jaraknya. Jadi nanti teman-teman ketika melakukan akurasi di jarak jauh, tapi biasanya kalau di setiap toko itu juga dikasih rekomendasi untuk mimisnya ini cocok di jarak segini, nanti cocoknya pakai ini, biasanya seperti itu juga sih. Jadi nanti teman-teman bisa cek lagi untuk bagian dari keakuratan data dari mimis yang cocok dengan unitnya itu ketika dilakukan untuk melakukan tes dengan jarak yang bisa dikatakan jauh maupun dekat seperti itu tadi. Oke, segini saja buat videonya, lumayan ringan ya, soalnya saya juga nggak kerasa ini 5 menit kayaknya nggak ada sih. Terima kasih, segini saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.